Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Santur RJ. Tafsir Surat Al-Mulk, Makkiyah 30 ayat, turun sesudah Surat At-Tur. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Hajjaj ibnu Muhammad dan ibnu Ja'far. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dan Abbas al-Jusami dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat suatu surat berisikan 30 ayat dapat memberi syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapat ampunan, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Arba'ah telah meriwayatkan hadis ini melalui Syu'bah dengan sanad yang sama. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Dari Anas ibnu Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada sesuatu pun dari kitabullah yang dihafalnya selain Tabarok. Ketika lelaki itu diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanya datang, maka surat Tabarok menghalang-halanginya sehingga malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah dan aku tidak suka membuatmu tidak senang. Tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku, terhadap suatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mintalah syafaat darinya buat dia. Maka surat itu berangkat menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkata, memohon, ya Tuhanku, sesungguhnya si Fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu, lalu ia mempelajariku dan membacaku serta menghafalku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu. Allah berfirman, aku lihat engkau marah. Surat itu menjawab, sudah seharusnya aku marah. Maka Allah berfirman, sekarang pergilah kamu, sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu, dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat buatnya. Maka surat itu kembali dan mengusir malaikat penanya, lalu lelaki itu bangkit dalam keadaan senang hati tanpa mengalami suatu siksaan pun dari malaikat tersebut. Lalu surat itu meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu dan berkata, selamat datang dengan mulut ini, barangkali mulut ini sering digunakan untuk membacaku. Dan selamat datang dengan dada ini, barangkali dada ini dipakai untuk memuatku. Selamat datang dengan kedua kaki ini, barangkali ia dipakai untuk berdiri membacaku. Surat itu menghiburnya di dalam kuburnya karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa takut. Anas ibnu Malik melanjutkan bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah ini, maka tiada seorang pun baik anak kecil atau orang dewasa atau budak atau orang yang merdeka melainkan mempelajarinya dan menghafalkannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamainya dengan sebutan Al-Munjiyah, surat yang menyelamatkan. Dari Anas yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Imam Turmuzi mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdul Malik ibnu Abu Sawarib, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Amr ibnu Malik an-Nukri dari ayahnya, dari Abu Zawza. Dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat tenda di dekat sebuah kuburan. Padahal ia tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ia menyadari bahwa itu adalah kuburan seseorang. Ia mendengarnya sedang membaca surat Al-Mulk hingga hatam. Maka ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, aku telah memasang tendaku di dekat sebuah kuburan, sedangkan aku tidak menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ku dengar dari dalamnya seseorang membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah surat penangkal dan juga penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sungguh aku menginginkan bila surat ini dihafal di dalam kalbu setiap umatku, yakni surat Al-Mulk ini. Dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah berkata kepada seseorang, maukah aku hadiahkan kepadamu suatu hadis yang akan membuatmu gembira?
Lelaki itu menjawab, tentu saja mau. Ibnu Abbas mengatakan, bacalah surat Al-Mulk dan ajarkanlah kepada keluargamu serta semua anakmu dan semua ahli baitmu yang masih anak-anak dan juga semua tetanggamu. Karena sesungguhnya surat Al-Mulk ini adalah surat yang menyelamatkan dan yang mendebat atau membela pembacanya kelak di hari kiamat di hadapan Tuhannya, dan memohon kepadanya agar menyelamatkan dari azab neraka dan juga menyelamatkan penghafalnya dari siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sungguh aku menginginkan bila surat ini dihafal dalam kalbu setiap orang dari umatku.